Indonesia sudah menjadi rumah bagi bentangan alam yang kaya. Sejak kapanpun dan bagi siapapun yang mengenalnya. Yang menawarkan berbagai keindahan dan kekaguman yang tiada henti. Lalu, bagaimana sebenarnya hubungan yang harmonis antara manusia dan alam? Dan sekarang, aku temukan jawabannya di sini. Di Provinsi Jambi, di tengah belantara kehidupan hutan tropis, terdapat satu program yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan alam sebagai upaya konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan daerah aliran sungai terpadu. Dari kelestarian flora dan fauna hingga kesejahteraan masyarakat di daerah penyangga. Hutan Jambi menjadi salah satu habitat gajah Sumatera. Salah satu satwa istimewa yang saat ini terancam punah hingga perlu ditingkatkan upaya konservasinya. Kini telah dibangun Pusat Informasi Konservasi Gajah di Kabupaten Tebo sebagai salah satu upaya penanganan konflik antara manusia dan satwa liar untuk hidup berdampingan dan berbagi ruang secara harmonis. Banyak yang telah dilakukan di program ini. Pemeliharaan satwa untuk mitigasi konflik manusia dan gajah, pendidikan lingkungan bagi masyarakat, penelitian dan pengembangan spesies, pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar, pengelolaan pusat data dan informasi gajah, serta mendukung ekowisata gajah liar di habitat alam. Kalau dulu itu kita dengan gajah itu menganggap gajah itu sebagai hama. Tapi kalau sekarang kita menganggap gajah itu sebagai teman. Terutama kita itu kan udah diajari, udah dikasih materi supaya kita tahu gajah itu bisa hidup berdampingan dengan kita. Kami setelah begini ya 40 sampai 60 hari sekali kita panen. Proses jualnya kami jual ke PKSDA yang punya gajah itu tadi. Di PKG kita ada gajah latih 5 ekor, 2 ekor itu gajah jantan berasal dari Taman Nasional Bekambas. Kemudian 3 gajah lainnya, gajah betina itu berasal dari Balai KSDA Sumatera Selatan. Di PKG kita ada sarana dan prasarana pendukung, mulai dari kantor atau gedung pengelola, kemudian ada mes mahot, selanjutnya ada mes tamu, ada instalasi pengelolaan limbah dari gajah latih, kemudian ada kandang jepit, ada kandang sosialisasi, selanjutnya ada klinik, dan ada gedung serbaguna. Di sekitar habitat gajah terdapat kegiatan lahan percontohan strategi jangka benar sebagai langkah pembenahan areal perhutanan sosial yang sudah terlanjur ditanami sawit agar kembali menjadi ekosistem hutan dengan pola agroforestry. Program agroforestry merupakan salah satu upaya penting dalam rehabilitasi untuk meningkatkan manfaat hutan dan lahan. Karena manusia sudah seharusnya bertanggung jawab atas lahan kritis dengan melakukan upaya konservasi ekosistem di alam. Kami diberi insentif dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga untuk menanam kopi, kayu manis, durian. Selain itu kami difasilitasi untuk membentuk koperasi yang anggotanya terdiri dari anggota kelompok tani yang sekitarnya wilayah Gunung Layu. Kami selaku kelompok tani merasa berterima kasih atas bantuan itu. Kami merasa bersyukur, sangat senang sekali. Sebelumnya kami tidak ada apa-apanya. Setelah dibantu, kami sangat merasa bersyukur. Kami dari kelompok tani hutan Kookara Bening mengajukan izin perhutanan sosial bersama FP2 pada tahun 2017 dan disahkan pada tahun 2018 berupa hutan kemasyarakatan. Setelah mendapatkan izin, kami membentuk kelompok usaha perhutanan sosial Kopi Bukit Kuau. Untuk menaikkan nilai jual, kami bersyukur sekali sudah didukung dengan adanya rumah jemur untuk penjemuran kopi dan kayu manis. Dan untuk pemasarannya, kami bekerja sama dengan Koperasi Agrora. Kini masyarakat turut aktif dalam mendukung pemulihan ekosistem dan pengamanan kawasan hutan.
serta pemberdayaan ekonomi tani di desa penyangga berupa kegiatan yang mampu meningkatkan perekonomian tanpa harus merambah kawasan taman nasional. Jadi kami ada kemitraan di TNKS agar bisa dibimbing. Setelahnya kami mendapatkan semuanya yang telah dibantukan oleh kami dari TNKS ke kelompok bermitra tersebut, mengelola daripada hewan ternak kami, kemudian komposnya pun demikian, sehingga kami tidak lagi menambah atau merambah daripada hutan, dan kita tidak tergantung lagi kepada hutan yang ada di desa kami. Dari kompos yang kami kelola, kami gunakan kepada kelompok, kepada kami pakai sendiri, kemudian sisanya kami jual untuk menambah perekonomian yang utama kami. Didukung pula dengan program ekowisata seperti Arum Jeram, wisata danau, dan pendakian Gunung Kerinci. Dan pada akhirnya, alam yang dermawan akan selalu lestari dan bersahabat. Habitat terjaga, lahan tak lagi kritis, dan masyarakat hidup sejahtera. Untuk sekarang dan generasi yang akan datang.